Ya Tuhan, nyatakanlah jalan-jalan-Mu kepada kami. Di mana sebentar lagi firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Berikan telinga dan hati seorang murid untuk kami bisa memahaminya, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang sederhana, yang penuh dengan kekurangan. Mampukan untuk bisa menguraikan firman-Mu dengan jelas. Sehingga kami umat-Mu yang hari ini beribadah, kami sungguh-sungguh dibangun di atas dasar kebenaran yang paling teguh, yaitu firman-Mu sendiri. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Lama kita sudah tidak ketemu ya. Saya belakangan ini banyak menyediakan waktu untuk pos pelayanan di Bali. Satu tempat yang Tuhan berikan untuk kita kembangkan dengan kondisi yang menyedihkan gitu ya. Kemarin sempat latihan juga banjir kalau lagi hujan begitu ya. Semuanya harus kita tata sendiri. Kalau saudara di sini ibadah udah nyaman, semua sudah disiapkan gitu ya. Kalau di sana kita harus siapkan semuanya ya. Dengan sound system yang tidak seindah ini, ada suara-suara tambahan kresek-kresek begitu saudara sekalian ya. Itu tambahannya bonusnya kalau di sana. Nah, saya harap nanti satu waktu kalau saudara ke Bali, jangan pergi ibadah ke tempat lain. Walaupun itu sederhana, beribadahlah di GKKK Bali. Menikmati bersama-sama kesederhanaan di sana gitu ya. Oke saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang hari ini saya diminta untuk menguraikannya. Tentang satu tema, dimerdekakan untuk hidup bagi Tuhan. Saya mengambil satu bagian Alkitab dari Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-19. Roma pasal yang ke-6, ayat 15 hingga 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara, belakangan ini mama saya yang sudah berusia lanjut mulai agak sedikit menyulitkan ya. Orang kalau sudah usianya makin lanjut kadang-kadang munculnya itu sifat kekanak-kanakan gitu ya. Jadi agak sulit untuk diatur gitu ya. Saudara jangan mentertawakan orang tua seperti itu. Karena nanti juga mungkin saudara dan saya akan modelnya seperti itu gitu ya. Ya bersyukur mama saya jambulnya tidak tinggi. Maksudnya apa? Apa hubungannya dengan jambul? Biasanya kalau orang udah seusia mama saya, kalau jambulnya makin tinggi, itu biasanya makin keren gitu ya. Makin banyak perhiasannya karena menunjukkan dia punya banyak simpanan yang bisa dia pakai di hari tuanya. Jadi mama saya itu tidak punya banyak simpanan untuk hari tuanya, maka jambulnya kurang tinggi. Dan menurut teman saya yang suka pergi ke luar negeri untuk berwisata ke Eropa, makin kita ketemu wanita usia lanjut yang jambulnya makin tinggi, biasanya juga makin galak. Ini kata teman saya yang sering ke Eropa. Jadi kalau saudara itu satu waktu pergi jalan-jalan ke Eropa, coba perhatikan yang jambulnya tinggi-tinggi. Bener gak makin galak? Menurut dia berapa kali dia perhatikan, ya kenyataannya begitu saudara sekalian. Nah bersyukur mama saya tidak seperti itu, tetapi yang namanya orang sudah tua memang agak sulit. Belakangan ini kita sudah sediakan tempat di Pangkal Pinang, adik saya sudah bangunkan sebuah kamar untuk dia yang bagus. Ada orang yang menjaganya. Nah sekarang dia mulai mengatakan tidak mau lagi kembali ke sana. Saya mau tinggal saja di Jakarta. Kalau perlu kos-kos. Dalam hati saya mau kos gimana, jalan aja udah susah begitu ya. Nah ini mama saya begitu ya. Terus ketika saya tanya mama kenapa, mama maunya di Jakarta. Padahal di Jakarta rumah adik saya yang paling kecil itu sempit. Dan di sana mama sangat sulit nanti begitu ya. Enggak apa-apa karena kalau saya di Jakarta di sini saya merdeka.
Saya bingung kenapa dia ngomong merdeka begitu ya. Saya tanya lagi kenapa mama merdeka. Iya, kalau saya di Pangkal Pinang itu saya dijaga sama satu suster. Susternya itu konsisten saudara sekalian ya. Makan tidak boleh asin, jam makannya berapa. Terus kalau dia mau makannya banyak juga tidak dikasih begitu. Jadi dia merasa di situ tidak merdeka. Cuman kalau di rumah adik saya, wah dia bisa dengan leluasa. Kalau adik saya masaknya kurang garam, dia katakan kurang asin ini, tambahin garamnya lagi. Adik saya nggak bisa berbuat apa-apa begitu ya. Kalau lawan mama seperti ini gitu. Dan kemudian kalau kita mengatakan enggak, tetap nggak mau tambah garam. Oh dia ambil sendiri kecap asin sama cabai, dia aduk-aduk buat dia makan. Itukah yang namanya merdeka? Saudara sekalian, mama saya lupa bahwa kemerdekaan tanpa batas seperti itu sesungguhnya adalah sebuah jalan yang sedang ia bangun untuk membawa dirinya diperbudak oleh sakit penyakit yang lebih berat. Itu kalau kemerdekaan disikapi dengan cara yang salah seperti itu. Saudara, ternyata konsep seperti ini pun terjadi di dalam kehidupan seseorang untuk memahami artinya kemerdekaan sebagai orang-orang Kristen. Saudara, ada orang-orang yang kadang-kadang kepada saya sebagai pendeta dia berkata begini saudara sekalian. Ya, enaknya jadi Kristen. Kenapa? Karena kalau jadi Kristen kita itu bisa berbuat dosa sesuka-suka kita. Karena apa? Tidak ada hukum lagi yang mengekang kita. Kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Maka supaya kasih karunia Allah itu makin berlimpah-limpah kepada kita, ya udah dah kita buat dosa. Nanti tinggal datang lagi kepada kasih karunia dan terima pengampunan. Saudara, inilah kesalahan yang seringkali terjadi. Seakan-akan kalau kita menjadi orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita boleh buat dosa sebebas-bebasnya karena kasih karunia Kristus itu tidak terbatas bagi kita. Nah saudara sekalian, kesalahan pemahaman seperti ini terjadi. Karena seringkali di dalam pengajaran tentang penebusan Kristus, kita jauh lebih banyak ditekankan tentang dari apa kita ditebus. Dan kita kurang ditekankan untuk apa kita ditebus. Saudara, ini adalah dua sisi. Seperti sebuah koin yang tidak bisa terpisah satu dengan yang lainnya. Dan ternyata hal seperti ini bukanlah sebuah konsep baru. Dan merupakan sebuah konsep salah juga yang terjadi di kehidupan awal-awal kekristenan. Khususnya pada saat itu yang terjadi di kota Roma. Saudara, di kota Roma pemikiran seperti ini pun sudah berkembang. Ketika Paulus menjelaskan bahwa hidup manusia itu dibebaskan dari dosa bukan karena perbuatan baik dengan melakukan Taurat, tetapi karena kasih karunia Allah yang begitu besar, maka orang mulai berpikir, oke, kalau tidak ada di bawah Taurat, sekarang saya boleh berbuat dosa dong. Apa yang dilarang oleh Taurat, sekarang saya boleh melanggarnya. Tidak seperti itu. Maka itu saudara sekalian, setelah dari pasal 1 sampai pasal 5 Paulus jelaskan tentang pembenaran ini. Pasal 6 Paulus mengatakan, sekali-kali tidak. Jika demikian apakah kita hendak katakan bahwa kita boleh bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Oh tidak, kata Rasul Paulus. Tidak, bukankah kalau kita ini sudah yang namanya dibangkitkan bersama Kristus, artinya kita juga sudah mati bagi dosa kita. Bagaimana orang yang sudah mati dari dosa-dosanya kemudian hidup dan berkubang di dalam dosa? Tidak mungkin, kata Rasul Paulus. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang sudah dibaptis di dalam Kristus, artinya kita juga sudah dibaptis di dalam kematiannya. Tubuh kita yang berdosa ini dibaptis dalam kematian Kristus supaya kita bangkit dan hidup bagi Kristus. Maka itu hendaklah kamu memandangnya demikian, kata Rasul Paulus. Kamu telah mati bagi dosa-dosa kamu, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus. Maka itu seharusnya orang yang sudah dibangkitkan di dalam Kristus, dia tidak lagi dikuasai oleh dosa di dalam tubuhnya yang fana. Dia tidak lagi menyerahkan anggota-anggota tubuhnya menjadi senjata-senjata kelaliman. Melainkan dia akan menyerahkan anggota-anggota tubuhnya itu untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi saudara sekalian, Paulus sebenarnya ingin memberikan satu ini. Kalau kamu sebagai orang Kristen berpikir hidup dalam kasih karunia, kemudian kamu merdeka untuk melakukan segala dosa-dosamu, itu adalah sesuatu yang salah yang terjadi dalam hidupmu. Sebab Rasul Paulus sebenarnya ingin mengatakan bahwa hidup kudus sesungguhnya merupakan tanda sejati dari orang yang telah mengalami kemerdekaan oleh karena pembenaran di dalam kasih karunia Kristus. Itu yang harusnya terjadi. Dan saya mau katakan saudara sekalian, iblis itu tidak gentar dengan bertambah banyaknya orang Kristen di dunia ini. Enggak gentar.
Selama orang-orang Kristen itu tetap menjadi orang-orang Kristen nominal. Tahu nominal? Hanya labelnya aja Kristen tapi hidupnya tidak berubah. Itu orang Kristen nominal. Dan iblis tidak gentar dengan orang-orang Kristen seperti ini. Engkau kalau jadi orang Kristen seperti ini mau jadi penyembah kayak di gereja, mau jadi worship leader, singer, pelayan doa. Tapi kalau hidupmu tidak diubah menjadi senjata-senjata kebenaran, iblis tidak akan gentar. Percaya deh. Iblis tidak gentar dengan yang namanya seorang penyembah atau worship leader yang ketika dia menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Oh, tangannya, badannya sampai bergetar begini. Nggak gentar iblis. Iblis tidak gentar dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang mampu menggetarkan mimbar-mimbar gereja di mana dia berkhotbah. Nggak gentar. Selama orang-orang seperti ini tidak berubah. Yaitu selama mereka melayani Tuhan dengan tubuh gemetar, menggetarkan mimbar. Tapi begitu dia pulang ke rumah tangganya. Menjadi bagian dari rumah tangganya, orang-orang seisi rumahnya gemetar. Karena apa? Mendengar caci maki dan juga cerewetnya dia di rumah. Iblis nggak gentar dengan orang-orang yang seperti itu. Yang iblis gentar adalah ketika orang-orang ini mati dari dosa-dosa mereka. Dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dia mengalami sebuah perubahan. Maka itu Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 15-17 ini dia katakan gitu. Bagaimana sekarang? Apakah kita akan berbuat dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali lagi diulang sama Rasul Paulus. Sekali-kali tidak. Kamu tahu nggak kata Rasul Paulus? Apabila kamu telah menyerahkan dirimu menjadi hamba seseorang, kamu harus mentaati tuanmu itu. Kalau tuanmu itu adalah dosa, maka engkau harus mentaati segala keinginan-keinginannya. Tapi kalau tuanmu itu adalah sang kebenaran, maka engkau harus mentaati segala kebenaran-kebenarannya. Maka di dalam kehidupan ini, maksud Rasul Paulus, di dalam hidup ini engkau hanya akan terbelah dalam pandangan Tuhan. Engkau menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Di dalam konsep penebusan, saudara sekalian saya mau katakan tidak ada bagian ketiga. Benar enggak, jahat juga enggak ada itu. Hanya ada dua, hamba dosa atau hamba kebenaran. Kita yang kadang-kadang suka bilang ya, apalagi kita nih orang Asia, kita seringkali membagi hidup ini atas 3 bagian. Satu hidup yang di dalam dosa, yang kita sebut hidup negatif. Satu lagi yang kita sebut sebagai titik nol. Dan ini seringkali kita diajarkan oleh tua-tua kita. Yang penting di dalam hidup ini, jangan suka nyusahin orang. Jangan suka nipu orang. Jangan suka jahatin orang. Itu namanya titik nol. Dia tidak melakukan apa yang jahat. Tapi juga tidak melakukan apa yang baik. Nah saudara sekalian, di dalam kekristenan gak dikenal begitu. Yang dikenal hanyalah orang yang ada di negatif atau yang ada di positif. Hamba dosa atau hamba kebenaran. Jadi gak ada yang namanya titik nol ya. Kalau kita diajarkan seperti itu, kalau kamu tidak mau dijahatin orang, jangan jahatin orang. Kekristenan gak pernah ngajarin itu. Yesus Kristus itu selalu ngajarin yang aktif dan positif. Apa yang orang lain ingin perbuat kepadamu, perbuatlah itu. Ya kan? Kalau kamu ingin dikasihi orang, dihormati orang, perbuatlah itu. Itu tindakan aktif dan positif. Enggak sekedar jangan jahatin orang, jangan nipu orang, jangan maki-maki orang, enggak sekedar itu. Nah saudara sekalian, maka itu ketika kita hidup di dalam penebusan Allah hanya ada 2 bagian kita. Engkau jadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Jika kita ingin tahu termasuk kelompok mana kita harus cari tahu siapa Tuhan yang kita taati. Ketika kita menaati hukum-hukum dosa, saudara, itu merupakan bukti bahwa kita termasuk hamba dosa. Yang atasnya kematian pasti mengikutinya. Tetapi ketika kita hidup menaati hukum-hukum Kristus, maka itu membuktikan bahwa posisi kita sebagai hamba-hamba Kristus yang atasnya kehidupan kekal pasti akan mengikutinya. Jadi kita hanya akan terbelah di dalam 2 posisi ini. Dan 2 posisi ini saudara sekalian, kalau saudara membaca Alkitab dengan teliti selalu ditekankan. Bahkan sampai saat penghakiman 2 posisi ini akan berdiri di hadapan Tuhan. Kalau saudara membaca misalnya Matius 25 dengan jelas di situ dikatakan dalam perumpamaan pada masa-masa penghakiman diumpamakan ada gadis bodoh, ada gadis bijaksana. Apa yang membedakan mereka? Saudara, gadis-gadis bodoh ini bukan gadis-gadis yang senang pergi ke diskotik, terus kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, merokok dan lain sebagainya. Enggak. Mereka juga orang-orang yang menanti-nantikan si mempelai itu datang. Gadis bijaksana juga sama.
Apa yang membuat mereka itu terpisah jadi dua? Yang membuat mereka terpisah jadi dua adalah bahwa si gadis-gadis bodoh ini sekalipun tahu bahwa tuannya itu pasti akan datang, tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan menyediakan minyak bagi pelitanya. Dia tidak siap-siapkan itu. Tidak secara aktif dan positif dia lakukan itu, tetapi gadis bijaksana. Dia menanti tuannya sambil mempersiapkan diri. Minyak yang diperlukan untuk menyambut kedatangan tuannya itu dipersiapkan dengan baik. Dia lakukan tindakan aktif dan positif. Maka gadis-gadis inilah yang kemudian disebut bijaksana. Masuk bersama-sama dengan sang mempelai. Tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Tuhan juga memberikan perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberikan talenta 5, ada yang diberikan talenta 2, ada yang diberikan talenta 1. Sang tuan ini pergi dan waktu dia kembali. Yang diberikan 5, mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Yang diberikan 2, mengerjakan apa yang dipercayakannya. Sehingga mereka bisa menghasilkan. Dan ketika sang tuan melihat hasil yang dikerjakan sekalipun dengan talenta yang berbeda dan hasil yang berbeda, sang tuan memberikan pujian yang sama. Engkau hamba yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tetapi apa yang terjadi kepada yang diberikan 1? Saudara, yang diberikan 1 tidak melakukan hal yang negatif kok. Dia tidak menggunakan 1 talenta yang jumlahnya besar itu kemudian untuk berfoya-foya. Kemudian untuk melakukan memuaskan hawa nafsunya. Tidak. Yang dilakukan itu hanya mengubur talenta itu. Tidak bertindak apa-apa dengan talenta itu. Saudara lihat, dia ada di titik 0. Tapi bagi Tuhan orang yang ada di titik 0 itu tetap negatif. Makanya dikatakan, dia bukan sekedar hamba yang malas disebut oleh sang Tuhan. Tapi hamba yang jahat dan malas. Saudara lihat, terpilah menjadi 2. Bahkan kemudian di perumpamaan berikut Tuhan mengatakan satu waktu ketika anak manusia itu datang. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja yang menghakimi, dan penghakiman itu akan dimulai dari rumah Allah lebih dahulu. Dan saudara tahu, ketika penghakiman itu dimulai, semua manusia itu akan terbagi menjadi 2. Ada yang dianggap sebagai kelompok kambing, ada yang dianggap sebagai kelompok domba. Enggak ada yang dombing di tengah-tengah, enggak ada. Terpilah hanya jadi 2. Siapa ini kelompok yang disebut sebagai kelompok kambing? Apakah mereka orang-orang jahat? Enggak. Mereka orang yang sama yang menyebut sang raja yang akan datang itu sebagai Tuhan mereka. Namun perbedaannya, ketika mereka melihat hal-hal kebenaran yang harus dikerjakan dalam hidup mereka. Di depan mata mereka ada orang yang lapar, haus, telanjang, sakit. Mereka tidak melakukan apa-apa. Sampai akhirnya sang Tuhan itu berkata, ketika aku lapar kamu tidak berikan aku makan. Aku haus kamu tidak berikan aku minum. Pergi dari hadapanku hai para pembuat kejahatan. Padahal mereka menyebut sang tuannya itu juga sebagai raja mereka. Karena apa? Mereka tidak ada tindakan-tindakan kebenaran yang dihasilkan. Sekalipun mereka menyebut sang raja yang datang itu sebagai Tuhan mereka. Berbeda dengan para domba. Mereka secara aktif dan positif melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang mengalami kesusahan. Entah itu di dalam lingkungan jemaat Tuhan. Entah itu yang berada di lingkungan luar jemaat Tuhan. Waktu ada yang lapar mereka memberikan makan. Ada yang haus kasih minum. Ada yang telanjang berikan pakaian. Sampai sang Tuhan itu satu waktu dia datang dia berkata, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Waktu aku lapar kamu beri aku makan. Aku haus kamu beri aku minum. Mereka masih tanya, Tuhan kapan kami lihat Tuhan itu lapar. Haus, telanjang, terpenjara. Sang Tuhan itu berkata, ketika engkau melakukan sesuatu untuk saudaraku yang paling hina. Kamu melakukannya untuk aku. Saudara lihat. Hanya 2, hamba dosa atau hamba kebenaran. Kalau hari ini hidupmu dan hidupku yang begitu rapuh harus selesai. Dan kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita ini di hadapan Tuhan. Tuhan temukan kamu ada di posisi mana. Saudara jangan bangga dengan kekayaanmu. Jangan bangga dengan kepintaranmu. Jangan merasa kuat dengan kemudaanmu. Sebab saya mau katakan hidup kita ini rapuh. Belum lama gempa menerpa Turki. 24.178 orang dikabarkan tewas. Saudara rapuh hidup manusia. Sekian puluh ribu itu seperti disapu angin begitu saja. Saudara kalau itu terjadi di Solo, di Jogja. Mungkin dari 24.178 salah satunya adalah kita. Nah kalau sampai hidup kita berhenti di situ apa yang kita pertanggungjawabkan? Oh kita menjauh dari gempa Pak. Saudara saya mau katakan berapa banyak orang yang
pergi keluar dalam kondisi sehat, pulang harus menjadi mayat. Entah mungkin karena kecelakaan, entah mungkin karena kejahatan orang-orang yang menjahatinya. Entah berapa orang yang merasa kuat dan sehat tiba-tiba menjadi sakit. Di Bali saya sempat kaget lihat dengar Pak Jimmy, waduh Pak Jimmy kena serangan. Padahal Pak Jimmy bukan orang yang tidak rutin memeriksa jantungnya gitu. Tiap tahun dia periksa jantungnya, tapi tetap bisa terjadi. Kenapa? Hidup ini rapuh. Kalau sampai satu waktu hidup yang rapuh ini selesai, engkau harus pertanggungjawabkan hidupmu. Di mana posisimu? Tuhan temukan sebagai hamba-hamba dosa atau hamba-hamba kebenaran. Maka itu jika Tuhan masih mengizinkan kita hidup, apa yang harus kita lakukan sebagai umat tebusan? Roma 6 ayat 18 sampai 19 dengan jelas mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu itu sebagai senjata-senjata kebenaran yang membawa hidupmu ke dalam sebuah pengudusan. Jadi saudara sekalian, kira-kira Rasul Paulus ingin memberikan nasihat kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, dimerdekakan bersama dengan Kristus, menjadi hamba kebenaran, artinya hiduplah di titik yang aktif dan positif sebagai pelaku kebenaran. Jangan hanya tahu kebenaran, karena tidak ada titik nol bagi engkau dan saya. Saudara, itu yang sebenarnya diinginkan. Maka itu kalau saudara membaca surat-surat Paulus, semuanya itu selalu mendorong ke arah situ. Misal, kalau saudara membuka Efesus pasal 4 ayat 28 sampai 29, dengan jelas disitu dikatakan, kalau kamu adalah orang-orang yang sudah dibaharui oleh Tuhan, sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, sudah dibenarkan bersama-sama dengan Kristus, orang yang suka mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Itu dikatakan begitu. Tidak titik, baru koma. Tetapi hendaklah ia bekerja keras dengan tangannya sendiri untuk menghasilkan segala sesuatu. Supaya kalau dia punya sesuatu, dia bisa membagikannya kepada orang-orang yang berkekurangan. Aktif positif. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Mulut ini jangan gunakan untuk perkataan kotor. Ya, jangan suka berkata kotor. Makanya dikatakan jangan keluarkan perkataan kotor itu. Titik, enggak. Baru koma. Namun dikatakan, pergunakanlah perkataan yang membangun. Sehingga orang-orang lain ketika mendengar perkataanmu itu mereka beroleh berkat karenanya. Aktif positif. Karena bagi kita cuma dua pilihan itu, hamba dosa atau hamba kebenaran. Maka saudara sekalian, saya berani mengatakan bahwa kita dimerdekakan Tuhan. Di dalam konsep penebusan Tuhan. Saudara sekalian, hanya ada dua posisi bagi manusia, yaitu menjadi hamba dosa atau menjadi hamba kebenaran. Dan ketika kita dimerdekakan, saudara sekalian, kita dimerdekakan Kristus dari kuasa dosa yang membinasakan untuk hidup bagi kebenaran Allah yang menghidupkan itu. Saudara, itu panggilan bagi saudara dan saya. Kalau saudara dan saya bukan Kristen nominal. Saudara mungkin berkata, iya Pak Pendeta, kita sih yang begitu-begitu tahu lah ya. Tapi gimana caranya Pak? Saya kok seringnya banyak gagalnya daripada berhasilnya. Terus bagaimana supaya saya itu bisa berkemenangan? Hidup bagi Kristus menjadi senjata-senjata kebenaran Allah. Karena saya adalah orang yang sudah dimerdekakan bersama dengan Kristus. Yang pertama saudara sekalian, kalau saudara ingin hidup berkemenangan, jangan andalkan kekuatan dirimu sendiri. Jangan. Kenapa saudara sekalian? Kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini setelah ditebus oleh Tuhan dan menjadi hamba-hamba Kristus bukanlah memasuki satu kehidupan yang sempurna tanpa dosa. Dunia kita ini adalah dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Tetapi di dalam dunia yang telah jatuh di dalam dosa sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah, kita menjalani satu kehidupan yang berproses di dalam pengudusan kita. Maka itu saudara sekalian, Roma 6 ayat 19b itu mengatakan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi membawa kamu kepada satu proses dikuduskan dari waktu ke waktu. Menjadi hamba kebenaran itu bukan dibawa kepada satu keadaan kesempurnaan tanpa dosa. Enggak. Maka itu perjalanan di dalam mengiring Tuhan itu pasti perjalanan yang penuh dengan tarik menarik. Sebab orang yang sudah mengalami pembenaran Allah itu pasti akan mengalami tiga hal.
Yang pertama, dia akan mengalami yang namanya justifikasi, pembenaran Allah. Waktu kita terima karya Kristus, kita orang yang berdosa ini diselimuti oleh karya Kristus itu. Sehingga Allah Bapa yang Maha Kudus melihat kita itu menjadi orang-orang yang tadinya tidak benar. Musuh Allah itu menjadi kekasih-kekasih Allah yang dibenarkan dalam pandangan Allah. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena karya Kristus yang menyelimuti kita, yang telah menebus kita dari dosa. Itulah yang membuat kita secara justifikasi menjadi orang-orang benar dalam hadapan Allah. Tetapi saudara sekalian, kita tidak dibawa sampai titik seperti itu. Kita dibawa di dalam titik yang kedua yang bernama sebagai sanktifikasi. Sanctification ini adalah di mana saudara dan saya sebagai anak-anak Allah diproses untuk semakin hari semakin menumbuhkan hidup Kristus di dalam hidupmu, dalam segala keadaanmu. Nah, ini adalah sebuah perjalanan yang di mana kita saat ini berada, dan ini merupakan sebuah tarik-menarik yang terjadi antara kita memberikan diri kita itu hidup dipimpin oleh keinginan-keinginan Allah, atau membiarkan diri kita itu hidup di bawah keinginan-keinginan diri kita sendiri. Saudara dan saya akan berjuang di dalam proses pengudusan ini sampai mati. Hingga satu waktu ketika kita bisa berproses dengan benar, saudara sekalian. Di mana dalam proses pengudusan ini Alkitab mengatakan Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kebaikan yang seperti apa? Yaitu kebaikan yang membentuk kita serupa dengan gambaran Kristus Tuhan kita. Sehingga Dia Kristus Tuhan kita itu menjadi yang tunggal di antara Kristus-Kristus kecil atau banyak saudara ini. Saudara, itu panggilan kita. Ketika kita menjalani ini dengan baik di dalam proses ini, maka akan tiba waktunya ketika Tuhan datang kedua kali. Kita akan memasuki yang namanya proses glorifikasi, pemuliaan orang-orang percaya. Engkau akan dimuliakan oleh Kristus bukan berdasarkan berapa banyak asetmu, berapa tinggi pendidikanmu, berapa hebat orang-orang yang ada di sekitarmu. Bukan itu. Tetapi akan diberikan kemuliaan ketika engkau menjadi anak-anak Tuhan, seberapa mirip engkau dengan Kristus yang kau sembah itu. Itu yang akan menjadi titik pemuliaan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kita ada di dalam proses pengudusan itu. Maka itu kekuatan hidup sebagai hamba Kristus bukanlah terletak dari keteguhan hati kita. Keteguhan hati kita, kemauan diri kita itu kadang-kadang sering ditipu oleh kedagingan kita. Maka seringkali untuk menjadi hamba-hamba kebenaran, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita gak akan kuat. Kasih contoh deh. Contoh kalau satu waktu saudara sekalian, kita diminta untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, yang memfitnah kita, yang menipu kita. Saudara, kadang-kadang kita tahu, ya orang Kristen mesti mengampuni sih Pak. Tapi kedagingan kita itu seringkali merayu kita dan menipu kita. Kita akan bilang begini, enak aja dia diampuni seperti itu. Bapak gak tahu sih betapa sakitnya hati saya waktu dia hianati saya. Bapak tidak tahu sih betapa hancurnya reputasi saya ketika dia memfitnah saya. Betapa susahnya hidup saya ketika dia menipu saya dan mengambil sebagian harta saya. Sekarang suruh ampuni, enak di dia gak enak di kita. Itu kan kedagingan kita. Padahal kebenaran Allah suruh mengampuni kan. Nggak kuat kita saudara sekalian. Waktu ada seseorang yang kemudian datang kepadamu. Dia tidak kenal, kamu juga tidak kenal dia dan meminta bantuan kepadamu. Pak, minta dong 200.000 satu hari ini saya belum makan, anak saya juga belum makan. Saudara sekalian, dalam hati kita tahu sebagai anak Tuhan kita harus menjadi orang yang pemurah. Sebab ukuran yang kita pakai kepada sesama kita itu akan diukurkan Tuhan kepada kita. Kita tahu. Tetapi kadang saudara sekalian, kedagingan kita itu merayu kita dengan berkata, jangan-jangan ini pemalas yang ingin memanfaatkan saya. Kenal enggak, saudara bukan, sahabat juga bukan, teman juga bukan, tiba-tiba berani minta duit. Jangan-jangan ini orang yang gak tahu diri. Begitu kan? Itu kedagingan kita merayu kita. Padahal saudara sekalian, bisa kemungkinan loh. Ketika dia melihat wajah saudara, ternyata wajah saudara itu penuh dengan kemurahan Allah. Dan saat itu di dalam keterpurukan dia melihat engkaulah satu-satunya harapan yang bisa menolong dia. Bisa jadi saudara sekalian. Tapi bisa jadi engkau ditipu. Ya kalau sampai ditipu ya bersyukurlah karena engkau bukan yang jadi penipunya. Gitu loh. Saudara sekalian, kadang-kadang kedagingan kita begitu. Maka jangan andalkan kekuatan kita. Rasul Paulus dengan jujur dia berkata. Kalau saudara membaca Roma pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 25. Jujur Paulus berkata begini. Demikian aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Aku manusia celaka.
Manusia yang gak berdaya. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka saudara sekalian, kalau engkau ingin berkemenangan untuk menjadi hamba-hamba kebenaran setelah engkau dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, dimerdekakan oleh Kristus, maka jangan andalkan kekuatan diri sendiri untuk hidup sebagai hamba Kristus. Nah kalau begitu Pak Pendeta, apa yang harus saya andalkan? Yang kedua, kalau engkau tidak mengandalkan diri sendiri, maka saudara sekalian, engkau harus berpijak kepada kasih karunia Kristus. Berpijaklah kepada kasih karunia Kristus ini. Saudara sekalian, di dalam Alkitab banyak catatan tentang nasihat-nasihat untuk kita menjalani kehidupan baru sebagai hamba Yesus Kristus. Sebagai hamba-hamba kebenaran. Tapi kalau saudara memperhatikan semua nasihat-nasihat ini dengan seksama, nasihat-nasihat dalam Alkitab itu selalu mengarahkan kita sebagai pelakunya untuk berpijak kepada kasih karunia Allah yang telah kita terima. Bukan kepada kekuatan diri kita sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah tentang Roma 12 ayat 1-8. Apa yang kamu cari dalam gereja? Saudara sekalian, kita dinasehatkan sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dikatakan kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Engkau harus mengalami pembaharuan akal budi supaya engkau bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak. Bahkan bukan hanya di situ, engkau juga diingatkan sebagai orang yang sudah ditebus. Engkau juga adalah salah satu bagian dari anggota tubuh Kristus yang harusnya berfungsi. Tetapi saudara perhatikan, seluruh nasihat dan perintah ini dimulai dari apa? Paulus membukanya dengan sebuah perkataan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Jadi pijakannya adalah kemurahan Allah yang sudah engkau terima, baru engkau lakukan itu. Itu yang menjadi pijakan kita. Kalau saudara melihat nasihat firman Tuhan yang lain, ketika kita diminta, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Itu satu perintah. Tapi jangan lupa, belum titik, baru koma. Dari komanya itu dilanjutkan dengan sebuah perkataan, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Jadi pijakannya saudara sekalian, ketika kita diminta mengampuni, itu bukan pantasnya orang itu, pertobatannya sejati atau enggak kita sudah nilai. Bukan. Kita diminta mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kamu di dalam Kristus. Kita yang berdosa, kita yang jahat, kita yang menyakiti hati Allah. Allah dengan penuh kemurahan ampuni kita sampai rela mati di atas kayu salib bagi kita. Terlalu sulitkah engkau mengampuni seseorang yang menyakiti hatimu? Yang ketika engkau melangkah untuk itu engkau tidak sampai mencucurkan darah. Saudara, pijakannya di mana? Kasih karunia yang sudah kita terima. Maka saudara sekalian, pijakan yang kuat bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan bukan pada kehendak dan kekuatan kita. Melainkan terletak pada kekaguman kita terhadap kasih karunia Tuhan yang telah kita terima. Saudara, teman saya pendeta pernah men-sharingkan seorang anak bimbingannya melayani sebagai pelayan Tuhan yang setia di multimedia. Mengatakan kepada dia, Pak Pendeta tolong, kenapa saya tidak bisa lepas dari dosa pornografi yang suka saya nikmati. Gimana langkahnya Pak Pendeta? Udah berkali-kali saya berlutut menangis di hadapan Tuhan dan berjanji, Tuhan saya tidak mau lakukan lagi. Saya tidak mau lakukan lagi. Jatuh lagi. Seakan-akan saya gak punya kekuatan Pak Pendeta. Teman saya ini menasehati dengan mengatakan sebuah prinsip yang sama. Kalau engkau ingin mengalahkan dosa, jangan tarik-tarikan dengan dosa dengan kekuatanmu. Percaya pasti kalah. Kamu tarik tambang sama setan, setan itu lebih kuat daripada kamu. Lebih pintar, umurnya lebih tua, lebih licik daripada kita. Jadi pasti kalah kalau tarik tambang. Tetapi lepaskanlah tambang itu, larilah kepada kasih karunia Allah. Bawalah dirimu untuk mengingat kebesaran kasih karunia Allah. Terus caranya gimana Pak? Ya sudah, kalau kamu jatuhnya di gambar, sering-seringlah melihat gambar-gambar kemurahan kasih karunia Allah. Dan betul saudara sekalian, anak Tuhan ini kemudian mulai mencoba di tempat-tempat pribadinya dia taruh gambar-gambar itu. Di handphonenya, screen-nya itu tentang Kristus yang sedang berkorban bagi dia. Di kamarnya saudara sekalian, dia tempel tentang Kristus yang disalibkan. Bahkan maaf, di tempat kamar mandinya pun dia menaruh sebuah gambar kecil, sebuah tangan yang berlubang paku dengan sebuah tulisan. Ini aku perbuat bagimu, apa yang kau perbuat bagiku.
Dan anak ini berkata kepada bapak pendetanya, Pak Pendeta betul. Sejak saya sering lihat itu waktu gelora itu ada dalam hati saya lihat gambar Tuhan yang tersalib bagi saya. Saya berkata dalam hati Tuhan, saya tidak ingin menyalibkan Engkau untuk yang kedua kalinya dengan perbuatan saya. Di situ dia dapat kekuatan. Kenapa? Berpijak kepada kasih karunia Allah. Bukan keinginan dan kemauan diri kita sendiri. Disitulah letak kemenangan kita. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan sering-seringlah mengingat kemurahan Tuhan. Entah itu lewat pujian, entah itu lewat simbol-simbol yang kau pasang di dalam rumahmu. Ingatlah kemurahan Tuhan. Waktu engkau berpijak pada kemurahan kasih karunia itu, maka engkau akan diberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang melampaui kemanusiawianmu. Karena apa? Dasarnya kasih karunia Tuhan yang memampukan engkau. Ketika engkau merasa berat untuk melakukan kehendak Tuhan, bawa pikiran dan hatimu untuk mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kita. Saudara, saya senang waktu kayak di BDC itu saya dikasih sebuah replika paku. Paku yang menyalibkan Tuhan Yesus. Itu seringkali saya taruh di laci meja kerja saya. Ketika saya merasa malas melayani Tuhan, merasa bete melayani Tuhan, seringkali saudara paku replika yang memantek tangan dan kaki Tuhan itu, saya pegang. Saya pegang, karena di situ ada tulisannya itu, untuk mengingat akan aku. Saya pegang. Dan di situ memberikan kekuatan untuk saya bangkit lagi, melayani Tuhan, rajin lagi di tengah-tengah kemalasan saya. So, itu yang terjadi, bersandar kepada kasih karunia. Sama saudara sekalian, mungkin saudara mengalami hal yang sama seperti saya. Ketika orang tua kita di masa tuanya begitu menyulitkan, tetaplah cintai, tetaplah sayangi, tetaplah hormati. Kenapa dasarnya? Bukan masalah dia mama kita, papa kita, bukan. Dasar yang paling utama kasih karunia Tuhan. Ingat bahwa kamu di sorga pun punya Bapa yang begitu mengasihi engkau. Yang bahkan rela mengekang dirinya, mengekang sakitnya perasaan membiarkan anaknya disalibkan untuk engkau dan saya. Kalau kita punya Bapa di surga yang begitu baik sampai rela menderita bagi kita di dalam kemahakuasaannya. Terlalu sulitkah untuk kita mengasihi dan menghormati, menyayangi orang tua kita yang sesungguhnya secara manusia pun banyak menabur kasih yang begitu besar bagi kita. Dan harus diakui loh saudara sekalian, orang tua banyak berkata uang dia jadi uang kita belum tentu jadi uang dia. Saudara kasihi, bukan sekedar karena dia orang tua, tapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu baik bagi engkau. Kalau engkau hari ini melihat anakmu yang sudah mulai dewasa menyusahkan engkau, mempermalukan engkau dengan tindakannya karena kejatuhannya di masa muda. Saudara, saya mau katakan tetap cintai, tetap dampingi, tetap rangkul, tetap bimbing. Jangan kau maki-maki dia, dampingi dia sebagai sahabat. Kenapa saudara sekalian? Karena engkau punya Yesus Kristus yang tidak pernah menyerah ketika engkau jatuh bangun di dalam dosa. Tuhan kita gak pernah menyerah. Karena Tuhan yang tidak pernah menyerah terhadap hidup kita. Sudah seharusnya kita pun tidak boleh menyerah terhadap anak-anak kita yang mungkin di dalam masa mudanya jalannya itu masih miring ke kiri, miring ke kanan. Tetap kasihi, cintai dan dampingi. Itu hal yang harus kita lakukan. Kalau kita disakiti maka sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Itulah pijakan yang kuat bagi kita untuk melakukan kehendak Allah dan menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi berpijak pada kasih karunia Allah. Kalau engkau merasa sulit untuk melakukan sesuatu yang melampaui kemanusiaanmu, ingat kasih karunia Allah yang sudah engkau terima. Tetapi jangan hanya berpijak. Yang ketiga selanjutnya engkau juga harus melangkah. Melangkah di dalam apa? Yang ketiga engkau harus melangkah di dalam kekuatan Roh Kudus. Dalam kepenuhan Roh Kudus, saudara, orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus pasti dimateraikan oleh hadirnya Roh Kudus di dalam hidupmu. Karena apa? Karena itulah yang membedakan engkau milik Allah atau bukan. Dan Roh Kudus yang hadir, saudara sekalian, ini disebut sebagai pribadi Allah yang ketiga. Disebut sebagai pribadi Allah yang ketiga bukan dalam arti Allah Bapa paling besar, Yesus tengah-tengah dia yang paling kecil, bukan. Secara pribadi dia sama berkuasanya, sama mulianya, sama hebatnya. Dia hanya disebut sebagai pribadi ketiga karena di dalam penyataan Alkitab dia dinyatakan di dalam urutan yang ketiga.
Dan Allah pribadi yang luar biasa itu dikatakan hadir di dalam diri kita sebagai materai. Maka itu saudara sekalian, orang yang ingin menjadi pelaku-pelaku kebenaran selalu dinasehatkan oleh Alkitab, dikatakan hendaklah hidupmu itu penuh dengan Roh Kudus. Biar Roh Kudus itu memenuhi hidupmu. Dan kalau saudara menyelidiki hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah hidup yang sama dipenuhi dengan firman Kristus atau perintah-perintah Kristus. Itu hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Dan melalui kepenuhan Roh Kudus inilah manusia kepunyaan Allah itu dimampukan untuk menghidupi hidup Kristus di dalam dirinya. Saudara, itu panggilan kita. Maka itu Rasul Paulus pernah mengatakan hal seperti ini, saudara sekalian. Kalau saudara membaca Galatia pasal 2, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun sebagai orang yang telah disalibkan dengan Kristus dikatakan aku ini hidup. Aku mati disalibkan bersama dengan Kristus, tapi sekarang aku hidup. Namun kemudian Rasul Paulus mengatakan sebuah doktrin yang kuat. Namun ketika aku hidup, hidup yang kuhidupi ini bukan lagi aku lagi yang hidup. Tapi apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu yang Rasul Paulus katakan. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, ini sebuah pernyataan yang penuh dengan doktrin yang kuat tentang kemerdekaan Kristen. Saya sangat senang sekali saudara sekalian. Dan bahkan ayat ini saudara sekalian, dulu ketika saya masih remaja itu sampai dijadikan sebuah lagu yang sampai sekarang saya nggak pernah lupa. Ingatkan lagu ini, kalau yang mungkin seangkatan saya mungkin ingat kalau sudah lama bergereja. Lagunya begitu kan? Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Saudara, itu hidup yang kita hidupi. Jadi saudara sekalian, hidup yang penuh dengan Roh Kudus adalah hidup yang menghidupi hidup Kristus. Maka itu saudara sekalian di dalam Galatia sesudah Rasul Paulus memberikan penjelasan, aku hidup tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau saudara membaca pasal yang kelima ayat 16, 22 sampai 25, saudara akan jelas di situ Rasul Paulus mengatakan, maksudku hiduplah oleh Roh, maka kamu akan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu akan muncul dalam hidupmu. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Jadi saudara sekalian, hidup bagi Kristus, saudara sekalian, sesungguhnya adalah tentang menghidupi hidup Kristus dalam kehidupan kita dengan topangan kuasa Roh Kudus. Disitulah kita dimampukan untuk bisa menjalani hidup dan kebenaran-kebenaran yang melampaui kemanusiaan kita. Sama saudara sekalian ya, kalau saudara mengatakan misalnya seperti begini, Pak, tapi apa artinya saya lah Pak? Kalau diibaratkan sebagai manusia saya ini hanya seperti sebuah botol yang hanya berisi air. Kalau manusia yang lain mungkin kapasitasnya penuh Pak, saya kapasitasnya paling cuma setengah bahkan sedikit. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan kebenaran-kebenaran Allah? Bagaimana mungkin saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau? Kapasitas saya sedikit Pak. Tetapi saudara, saya mau katakan saudara sekalian, sedikit apapun kapasitas saudara yang mungkin saudara berkata, ya Pak kalau yang namanya cuman seperti air begini hanya bisa untuk melepaskan sedikit dahaga orang yang kehausan. Tapi saudara jangan pernah lupa, saudara punya Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang Allah taruh itu di dalam diri saudara, itu memenuhi hidup saudara. Dia terus membangun kehidupannya di dalam hidup saudara. Mengaliri aliran-aliran hidup kehidupan saudara. Menumbuhkan buahnya dalam hidup saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri dan lain sebagainya itu. Biarkan dia bertumbuh. Waktu saudara mengandalkan Roh Kudus dan buah Roh ini sedikit demi sedikit Allah matangkan dalam hidup saudara. Oke, engkau hanya seperti
setengah botol dari air ini. Tapi kalau Roh Kudus itu sudah menguasainya, dan ini kemudian dipakai sebagai senjata kebenaran, baik seperti kepada saya pengkhotbah yang kehausan dan saya minum ini. Percayalah saudara sekalian, bukan hanya melepaskan dahaga saya, tapi juga menurunkan panas dalam yang sedang menyerang saya. Karena ini tadi saya taruh J-School. Mudah-mudahan saudara sekalian saya tidak diare, karena ini udah ilustrasi kedua, masih ada 2 lagi saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, oleh karena itu mari di dalam hidup kita andalkan kuasa Roh Kudus. Biarkan buah roh itu muncul dalam hidupmu. Saudara, andalkan Roh Kudus dan biarkan buah roh itu bertumbuh dalam sikapmu. Lalu melangkahlah. Kalau jalanmu itu sulit, pasanganmu sulit, anak-anakmu sulit, cintailah mereka sekalipun harus terluka dengan kekuatan Roh Kudus. Nanti kamu akan melihat, ketika engkau melangkah dengan kuasa Roh Kudus ini, engkau akan melihat bagaimana kasih dan kesabaran Tuhan akan menopangmu di tengah-tengah jalan yang serasa menyakitkan itu. Pasti Tuhan akan lakukan itu. Andalkan Roh Kudus dan biarkan buah roh itu bertumbuh dalam sikapmu. Lalu lakukanlah pekerjaan Tuhan yang ada di depan matamu. Saudara, kita pasti akan melihat bagaimana Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan dengan cara yang ajaib dalam kemurahannya. Ketika kita sungguh dengan setia melangkah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Andalkan Roh Kudus dan biarlah buah roh itu bertumbuh dalam sikapmu. Lalu melangkahlah dengan penuh kesabaran untuk menyelesaikan permasalahan keluargamu. Maka engkau akan melihat bagaimana kemurahan Tuhan itu akan mengubah kondisi keluargamu. Ketika dalam sikapmu muncul buah-buah roh itu yang mempengaruhi seisi rumahmu itu. Andalkan Roh Kudus dan biarkan buah roh itu bertumbuh dalam sikapmu. Lalu kerjakanlah studimu, usahamu, pelayananmu dengan penuh sukacita dan kesetiaan yang dikaruniakan Roh Kudus. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan dapat memberkatimu dengan cara yang tidak pernah engkau pikirkan. Saudara, itu langkah-langkah untuk kita bisa dimenangkan. Hari ini saudara sekalian, firman Tuhan ingatkan kita satu hal penting. Yaitu bahwa kemerdekaan Kristen yang sejatinya bukanlah sekedar tentang kemerdekaan dari kematian karena perbudakan dosa. Melainkan juga tentang kemerdekaan untuk kehidupan bagi kebenaran Tuhan. Saudara, kekuatan ini bukan bersumber kepada keinginan dan kemauan kita. Tetapi bersumber kepada kekuatan Tuhan, yaitu ketika kita berpijak kepada kasih karunia Tuhan dan melangkah di dalam kepenuhan Roh Kudus. Saudara, Tuhan pasti akan disenangkan kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang memberikan diri kita sebagai senjata-senjata kebenaran yang memuliakan namanya. Dan saya percaya Roh Kudus, Allah yang tinggal di dalam kita itu, Dia pasti akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan hal-hal kebenaran yang terkadang melampaui kemanusiaan kita. Dan saya percaya juga saudara sekalian, satu waktu ketika pemuliaan itu terjadi, engkau akan berkata, tidak sia-sia saya menjalani hidup untuk menjadi hamba-hamba Kristus dan senjata-senjata kebenaran. Engkau akan berkata, terpujilah Tuhan, dan Tuhan akan senang dengan kondisi kita kalau kita menjadi orang yang demikian. Tapi kalau kita tidak melakukannya, ketika hal itu terjadi, maka hanya penyesalanlah yang mungkin kita harapkan. Andai hidup bisa diputar kembali, saudara, itu sudah terlambat. Karena penyesalan selalu datang terlambat. Kalau datang duluan itu namanya pendaftaran, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, ampuni ya Tuhan kalau selama ini mungkin kami hanya menjadi orang-orang yang puas sebagai Kristen nominal. Mengaku diri Kristen tetapi sesungguhnya kami tidak menjadi hamba-hamba kebenaran. Tuhan, ampuni, jangan sampai kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami itu kami sia-siakan. Tuhan, Engkau tolong kami, seringkali kami lemah, berikan kami kekuatan untuk kami selalu berpijak kepada kasih karunia-Mu dan melangkah dengan kekuatan Roh-Mu. Terpuji ya nama-Mu ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang beribadah. Jikalau hari ini ada di antara mereka yang menyadari akan segala dosa dan kesalahannya, Tuhan ampuni mereka, perbaharui mereka,
Kuatkan mereka supaya ke depan mereka menjadi senjata-senjata kebenaran-Mu yang Engkau pakai di dalam konteks kehidupan mereka masing-masing. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.